Hai guys, welcome back to my channel Spark Inside Club. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang dua narasumber sekaligus nih. Oke guys, di episode kali ini kita akan mengundang dua narasumber sekaligus nih. Penasaran gak ya kalian kira-kira? Oke, langsung kita panggilkan saja dua narasumber kita, yaitu Coach Udin dan Mas Revangga. Halo Mas Udin. Halo. Mas Revangga, gimana nih tadi perjalanannya? Alhamdulillah baik, cuma ya cuacanya sangat panas. Panas banget ya ini Ya, Semarang yang cukup panas. Berapa jam dari rumah perjalanannya? Ya sekitar 30 menitan. Oh, deket ya berarti. Berarti rumahnya mana nih? Demak atau Kendal? Ranggen. Oke, Meranggen. Meranggen itu katanya masih masuk Semarang ya guys, padahal itu udah Demak. Oke, langsung aja ya guys. Ini kita kali ini mendatangkan dua narasumber, yaitu ada Coach Udin dan Mas Revangga sebagai kapten tim. Halo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang pertandingan kemarin ya. Kemarin di Obris menyelenggarakan event mini Olimpik guys. Nah, mereka ini mengikuti pertandingan cabur bola volinya ya. Iya betul. Kalau dari Coach Udin gimana kira-kira persiapan dari event tersebut untuk mempersiapkan atletnya? Ya untuk persiapan sebetulnya kurang maksimal ya. Karena ya saya dihubungi atau ditunjuk sebagai coach itu H-5 ditunjuk dan saya langsung menentukan pemain siapa saja yang bertanding. Ya sekitar ada 8 pemain. 8 pemain itu berarti yang dua menjadi cadangan ya? Ya. Oke. Terus untuk strategi permainannya gimana nih kira-kira? Untuk strategi yang saya terapkan karena kita persiapannya kurang maksimal ya kita hanya membangun chemistry saja. Ya latihan 1 kali lah. Cuma itu saja. Oke, Coach Udin ini berarti keren banget loh guys. Dari persiapan cuma 5 hari dia bisa membangun chemistry dari atlet-atletnya untuk bisa memenangkan pertandingan di Day One ya. Iya betul. Ya itu karena pemain kita mayoritas juga pemain voli, jadinya itu lebih sedikit mudah untuk membangun chemistry. Ya walaupun chemistry itu tidak gampang lah membangun, itu butuh sebulan, 2 bulan atau setahun lah. Ya tapi ya gimana lagi, kita hanya membangun sekitar 5 hari. Oke guys, jadi Coach Udin ini keren banget loh guys. Karena cuma diberi waktu 5 hari untuk menata dan melatih atlet-atletnya untuk bisa bertanding di pertandingan mini Olimpik. Ya, dalam persiapan 5 hari tersebut kita sebenarnya udah maksimal, tetapi untuk membangun chemistry itu ya tidak mudah. Dalam 5 hari tersebut saya menerapkan untuk teman-teman yang ikut pertandingan tersebut, kita sering ngobrol dan di pertandingan pertama itu kita menang dengan skor ya 2-0. Itu strategi yang saya kasih bisa diterapkan oleh para pemain. Dan untuk pertandingan kedua itu sedikit kelelahan lah, karena sebelum bertanding itu ada pertandingan futsal. Jadi pemain voli ada banyak yang ikut catur di futsal. Jadi kelelahan. Berarti multi talent sekali ya ini Ya, atlet-atlet dari Coach Udin ya. Kalau dari Mas Revangga sendiri gimana tuh perasaannya di Day One bisa memenangkan pertandingan, tapi di Day itu ternyata kalah, gimana dong? Mungkin di hari pertama itu ya cukup menyenangkan karena bisa bermain dengan tim-tim yang dipilih Coach Udin. Ya. Dan mayoritas kan pemain voli semua ya itu. Jadi betul ya dari Coach Udin, chemistry itu bisa terbentuk walaupun sedikit, dan
bisa apa ya namanya komunikasi itu cukup bagus lah pemain bagus di match pertama. Jadi cukup menyenangkan bisa memenangkan di hari pertama, dan hari kedua tuh ya kendalanya itu sih ya pemain lain juga ada yang kita futsal, jadi minusnya itu ada fisik dari pemain juga sudah apa namanya Sudah menurun sudah energinya menurun ya? semua itu, jadi untuk fokus tuh kurang. Oke, bisa dibayangkan sekali sih kalau itu. Walaupun mereka rata-rata atlet voli, tapi ada di kendala energinya guys. Energinya sudah terkuras di Di futsal. Futsal. Ya Iya, karena di futsal. jaraknya itu terlalu berdekatan. Dari match sebelum futsal dan mau volley itu berdekatan. Oh, jadi nggak ada itu ya guys, nggak ada waktu buat istirahat dari pemain tersebut. Kalau suasananya gimana tuh di pertandingan hari kedua? Wah, suasana ya mungkin bagi tim ya, bagi itu cukup kerasa tekanannya karena pemain kan sudah kelelahan semua ya, fokusnya kurang, banyak tekanan karena lawan kita itu kebetulan juga atlet voli juga, jadi tekanannya itu sudah menumpuk di pundak-pundak para pemain lah gitu. Oke guys, karena gimana lagi ya guys, karena jadwal pertandingannya tuh sangat padat dari atlet-atlet teman kita ini. Oke guys, dari Inside Crew ini mendapatkan beberapa fun fact tentang narasumber kita. Mulai dari Coach Udin dulu ya. Nah, ternyata Coach Udin ini sebelumnya merupakan atlet futsal ya, Coach. Kenapa tuh? Tapi kenapa tuh tiba-tiba banting setir menjadi coach bola voli? Ya, begini, saya sebelumnya juga suka voli, tetapi tidak begitu jago lah dalam sebagai pemain. Nah, tetapi saya juga tahu tentang teknik, tahu tentang strategi, tahu tentang semuanya tentang voli. Nah, itu saya ingin juga adil dalam voli, ya menjadi coach lah. Oke, keren banget guys Coach Udin ini, karena dia mau berkembang dan beranjak dari zona nyaman. Oke, keren banget ini, bisa menjadi motivasi untuk kalian semua ya guys. Oke, kalau dari Mas Revangga nih, katanya dia dulu menjadi atlet sprint 100 meter. Tuh. Tapi dia kalau dari Mas Revangga nih, Mas Revangga dulunya merupakan atlet sprint 100 meter, tapi beralih menjadi atlet voli karena ini menarik banget guys, karena dia terinspirasi dari sebuah film anime. Kira-kira film anime apa tuh Mas? Dan kenapa kok bisa sangat terinspirasi? Itu judulnya Haikyuu ya, itu animasinya diproduksi dari negara Jepang. Nah, jadi ceritanya tuh MC atau tokoh utama ini berpostur pendek. Dia tuh semangat untuk bermain bola voli itu sangat tinggi. Jadi waktu dia masuk SMA, dia bertemu rivalnya dan cukup ngomong apa sih? Ayo gak? Pertama. Nah, ini pertama tuh. Oke, itu filmnya dari negara Jepang. Itu judulnya tuh Haikyuu, berceritakan tentang anak SMA yang berpostur pendek, bermain voli, walaupun dengan postur pendek itu dia semangat untuk menjadi pemain inti dalam sekolah tersebut, dan akhirnya tokoh utama ini berhasil masuk tim utama dan berpartisipasi dalam lomba nasional. Keren banget ya guys. Jadi motivasinya itu. saya sedikit tergugah dengan semangat jiwanya tokoh utama ini. Berarti ini tokoh tersebut sangat Semangat. Menginspirasi. Berarti ini tokoh tersebut sangat itu ya guys,
guys, sangat berarti, sedikit berarti untuk Mas Revangga. Betul ya. Menggugah motivasinya dan terbukti sekarang Mas Revangga juga menjadi kapten di timnya ya, Ya, keren betul. banget. Oke guys, gak kerasa banget ini ya, gak kerasa banget kita udah berbincang-bincang cukup lama, Ya, cukup lama. tapi asik banget ya, Asik sampai banget, gak asik, kerasa. asik. Dari Sangat perjuangan. terkesan ya guys dari perjuangan Coach Udin menjadi pelatih tim bola voli 4L ini ya guys. Oke, see you next episode. Bye bye. Bye bye.